selama 10 tahun tidak ada etos republikanisme. Yang ada adalah etos kerajaan. Jadi kita hidup di dalam bentuk republik without republikanism ethics. Kita sebut ini republik, tapi kalau kita cari ke segala sudut, mana etos republikanisme itu? Ini kampus yang didesain untuk reinvest, revisiting our past. Karena Departemen Sejarah UGM sendiri dimaksudkan untuk mengingat ide-ide republik. Tapi justru dari sini pembusukan itu dimulai. Karena rektor jadi semacam agen dari kekuasaan. Jadi kalau SMI mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali ide republikanisme, memang itu yang defisit di kita, yang nggak ada. Anda mau pilih negara ini dihasilkan dengan cara apa? Tentu sistem ekonomi bisa dikembalikan dalam pengertian Sumitronomics. Terakhir Pak Prabowo ngomong tentang Prabowonomics di Davos itu. Ya boleh aja untuk disandingkan dengan Reaganomics, Thatcherism di tahun 80-an. Tapi kalau kita tanya epistemological foundation dari Prabowonomics apa, metodologi dari Prabowonomics apa, Reaganomics pasti ada asal usul, ada asbabun usul dari Reaganomics, yaitu libertarianisme, neokonservatisme yang diasuh dengan kuat secara akademis di kampus-kampus kanan di Amerika, terutama the Chicago School of Thought. Reaganomics bertumpu di dalam metode yang kuat tentang monetarisme yang menghasilkan neokonservatif dalam politik dan neoliberal dalam ekonomi. Ada mazhabnya. Thatcherism juga begitu. Margaret Thatcher dengan sempurna mengatakan, saya ingin ekonomi tidak diganggu oleh buruh, karena itu saya anti gerakan buruh. Jujur dia ucapkan, sehingga kita tahu arah dari ekonomi Thatcher, ekonomi Reagan, bahkan Habibinomics ada metodenya tuh untuk memperlihatkan bahwa ekonomi harus mengasuh teknologi. Jadi semua hal yang bisa diberikan fondasi oleh ilmu pengetahuan bebas untuk diperdebatkan dan dipertengkarkan. Sekarang orang mau bertengkar tentang Prabowonomics, di mana pintu masuknya? Sesuatu yang secara elementer tidak bisa dihasilkan oleh dunia kampus. Apakah UGM pernah bicara tentang Prabowonomics? Jadi Pak Presiden self-note, mengucapkan sendiri. Reagan tidak mengucapkan Reaganomics. Dia dihasilkan oleh diskurs panjang untuk menyebut ini a kind of economics, namanya Reaganomics. Thatcher juga begitu. Jadi kita mulai melihat bahwa keinginan presiden untuk memperlihatkan postur dia di dunia internasional tidak di backup oleh tradisi akademiks. Padahal beliau di belakang rumahnya Kertanegara itu, juga di Hambalang, itu buku semua tuh. Tapi buku hanya disebut buku kalau ada kelompok yang mendiskusikan isi buku itu. Apakah orang-orang di sekitar Pak Prabowo mendiskusikan ide republikanisme? Sampai kiamat kita nggak bisa temukan satu pun keterangan bahwa Presiden Prabowo dilindungi oleh the very ideas of republikanism. Padahal ini republik. Apa akibatnya? Yang kita lihat sehari-hari, ada infrastruktur republik, yaitu bentuk negara, tetapi instalasi di dalamnya adalah feodalisme, rasisme, protofasisme. Kita mulai mengasuh kampus ini melalui praktek dan teori tentang republikanisme. Satu waktu mungkin akan ada orang yang menilai bahwa teman-teman SMI mengambil risiko di tengah kepongahan politik hari-hari ini.
kita nggak lihat talk show yang isinya ada perdebatan intelektual. Kita tidak lihat ucapan-ucapan para pejabat itu berbasis pada upaya untuk mempertajam visi republikanisme. Dan ini akan berakibat pada pesimisme jangka panjang, kehilangan harapan. Tapi saya ingin ajak teman-teman untuk memulai secara perlahan-lahan memfasilitasi negara ini dengan new kind of curricula, yaitu republikanisme. Di dalamnya kita bisa isi macam-macam versi ekosipasi yang ditulis sebagai dalil oleh Profesor Robert, versi hukum progresif yang diperjuangkan oleh Uchen. Jadi inti dari kita berkumpul di sini adalah untuk connecting the dot of republicanism. Yang Subianto menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan pabrik lonte Cenmincal Indonesia LCI di kota Cilegon, Provinsi Banten dalam sambutan pada Kamis 6 November 2026. Presiden menegaskan kepentingan menjaga integrasi pemerintah dan menciptakan iklim investasi yang bersih, transparan, serta berkeadilan. Saya berterima kasih pembantu saya ini bekerja dengan baik dan mereka juga ingin memberi contoh kepada generasi penerus pemerintah yang bersih, yang tidak korup sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan besar-besar. Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan nasional yang besar hanya dapat diwujudkan dengan kepercayaan yang dapat baik dari masyarakat maupun dunia internasional. Dalam bidang investasi, Presiden menyoroti peran investasi asing yang membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lotte penerusan mungkin salah satu terbesar di dunia mungkin. Asetnya 100 miliar dolar dan mereka investasi di kota 65 triliun. Prestasi hari ini Presmial LCI terima kasih atas sehingga katanya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo pun mengajak seluruh pihak untuk mendukung kerjasama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan para mitra luar negeri. Kepala negara menegaskan bahwa kunci dari keberhasilan investasi terletak pada rasa saling percaya dan kepastian hukum. Semua didasarkan atas kepercayaan, kalau kita konsisten dengan kebenaran, kebaikan, ketertiban dengan keadilan. Fair, tegakkan hukum harus ada, rule of law, kepastian hukum. Ini menimbulkan kepercayaan, ini menimbulkan terus dan mana saja, ajar Presiden. Dengan terus bangsa seperti kita bangsa yang terbuka, hanya yang perlu perdagangan, bangsa yang perlu hubungan baik dengan semua pihak, kita akan cepat menunjukkan kemakmuran selanjutnya. Sambutan Presiden Prabowo Kaliman menyampaikan rasa bangga serta harapan dengan proyek strategi ini membawa manfaat besar bagi rakyat Indonesia. Kita wajib mengamankan, kita wajib menjaga semua karena ini membawa manfaat sangat besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa semua pihak harus mendukung
investasi asing yang masuk ke Indonesia. Didukung tersebut dinilai Prabowo dapat membiarkan kontribusi ekonomi besar bagi negara, khususnya di daerah tempat investasi itu dicurigakan. Wakil Ketua MPRP RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN Edi Sueparno menegaskan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo tersebut. Menurut Edi, komitmen ini menegaskan bahwa tidak ada ruang internasional terdapat segala untuk mengutur liar panggilan atas nama Sejak awal kami beberapa waktu lalu menegakkan kasus di salah satu kawasan industri di Jawa Barat. Banyak pihak yang kemudian ikut berani mengungkapkan praktik pangin di berbagai lokasi investasi. Saya bersyukur karena waktu itu Presiden Prabowo memberikan atensi penuh, dan kali ini beliau kembali menegaskan agar tidak ada pihak yang mengganggu investasi unjurannya. Dukungan untuk dunia usaha dan pekerjaan. Perayaan tersebut disampaikan Edi Sueparno di sela menjadi pembicaraan dalam acara seminar Law dan Civitas Academian. Edi menyampaikan bahwa komitmen Presiden Prabowo merupakan menyemangat baru bagi dunia usaha, investor dan pekerjaan. Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa meningkatkan serapan tenaga kerja formal dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, reformasi kebijakan dan deregulasi menjadi agenda penting dalam memperkuat iklim investasi serta memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia selanjutnya.